Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Departemen Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang bersama saya Elva Lahila, mahasiswa S3 Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Kali ini kita masuk pada sesi 2, yaitu bincang-bincang seru dengan mahasiswa IPA A tentang penelusuran mereka mengenai mata kuliah etnoscience dan kearifan lokal. Halo Nabila, perwakilan dari kelompok 1. Halo Kak. Kemudian ada Wasna dari kelompok 2. Halo Kak. Oke, kemudian ada Kurnia dari kelompok 3. Halo Kurnia. Kemudian ada Laura dari kelompok 4. Ya, halo Kak. Oke, kemudian ada Anita dari kelompok 5 perwakilan. Halo Kak. Oke, kemudian ada Veva dari kelompok 6 dan terakhir ada Rafa dari kelompok 7. Halo Kak. Oke, untuk bincang-bincang yang pertama kita akan masuk dulu pada kelompok 1, Nabila Ramadhani. Penelusurannya tentang Museum Aditya Warman. Nabila, kita tahu bahwa Museum Aditya Warman itu merupakan museum yang sangat unik dengan arsitektur Minangkabau dan koleksi budayanya yang sangat lengkap, gitu ya. Nah, kira-kira konsep fisika apa nih yang bisa kita temukan pada penataan ataupun pada koleksi museum ini? Kalau di Museum Aditya Warman itu Kak, konsep fisika yang bisa kita lihat itu dari konsep fisika fisis. Konsep fisika optis, maaf. Nah, terutama itu pada materi refleksi atau pemantulan cahaya. Contohnya aja seperti di dalam lemari kaca itu kan ada tuh Kak koleksi-koleksi gitu. Jadi prinsip yang dipakai itu refleksi cahaya teratur atau kita sebut juga dengan specular reflection, di mana cahaya yang datang itu akan dipantulkan nanti secara rapi sehingga koleksi-koleksi yang ada di dalam lemari kaca itu nanti itu akan tampak jelas kayak kaca gitu. Jadi seolah-olah koleksi-koleksi yang ada di dalam kaca itu nanti tampak tajam dan juga bersih gitu Kak. Tapi kalau misalkan di ruangan yang didominasi oleh kayu gitu ya Kak, di Museum Aditya Warman itu juga memakai yang namanya refleksi secara difus, yaitu pantulan cahaya yang datang itu nanti akan dipantulkan ke permukaan-permukaan yang kasar Kak. Jadi ketika dia dipantulkan ke permukaan yang kasar, nanti itu seolah-olah memberikan kesan ruangan itu yang lembut, yang hangat gitu. Dan karena itu nanti itu barang-barang atau koleksi-koleksi yang rentan terhadap cahaya itu dapat terjaga juga Kak gitu. Jadi nggak cepat rusak. Jadi kalau ditanya apa sih aspek fisisnya yang ada di Museum Aditya Warman, itu tuh konsepnya ada konsep dari fisika optis, terutama di refleksi cahaya. Oke, berarti barang-barang yang di dalamnya pun nggak gampang pudar gitu ya? Iya, karena dijaga cahayanya gitu Kak. Oke, kemudian kalau kita lihat dari aspek kimia nih, bagaimana proses atau teknik konservasi kimia yang digunakan untuk menjaga keaslian dan mencegah kerusakan pada koleksi-koleksi rentan di museum tersebut seperti naskah kuno atau benda-benda logam? Kalau secara dari aspek kimia gitu ya Kak, tujuannya itu menggabungkan konservasinya itu dengan kimia ini, tujuannya agar si barang-barang ini kan nggak cepat rusak gitu ya Kak. Soalnya kan koleksi-koleksi itu umurnya udah puluhan tahun bahkan gitu. Jadi kalau misalkan tujuannya dirawat secara kimia itu biar dia nggak cepat rusak gitu. Contohnya seperti naskah kuno. Naskah kuno ini kan kalau bahan dari kertasnya ini bermacam-macam gitu ya Kak. Apalagi kalau di Minangkabau kan dengan alam ya gitu. Jadi kayak berasal dari bahan-bahan alami gitu kan Kak. Jadi untuk mengurangi proses kecepatan perusakannya itu dari jamur atau dari kertas yang menguning, biasanya pihak museum itu bisa menggunakan gel silika yang itu tuh fungsinya untuk mengatur kelembapan. Jadi kertasnya itu nggak gampang rusak atau kayak berjamur gitu lah Kak gitu. Jadi kayak masih tetap lama lah tahannya kertas-kertas tersebut gitu. Terus contohnya juga di contoh lain ada pakaian atau songket-songket gitu kan Kak. Kan serat-serat songket ini kan juga kita jaga dengan baik gitu ya kan Kak. Nah kalau untuk pewarnaan dari songket ataupun kain-kain tersebut tuh biasanya dipakai pewarnaan dari yang bahan alami juga gitu Kak, dari tumbuh-tumbuhan kayak mengkudu, terus ada juga kunyit, bahkan juga ada dari kulit-kulit kayu yang lain gitu kan Kak. Jadi kalau secara kimia kan pewarna dari tumbuhan itu nggak terlalu keras gitu kan Kak, jadi nggak terlalu merusak tekstur si kainnya gitu kan Kak. Jadi masih aman lah kalau dipakai buat jangka waktu yang lama kayak gitu Kak. Jadi kalau dari aspek kimia untuk kain-kain ini dipakailah bahan-bahan tumbuhan yang alami gitu Kak. Terus kalau untuk logam-logam itu tuh kan biasanya perhiasan ya Kak, atau kayak suntiang kayak gitu kan Kak. Nah kalau itu biasanya pihak museum itu untuk menjaga dia tuh nggak berkarat sama korosi, biasanya pihak museum menjaga kualitas suhunya Kak gitu kan, biar nggak gampang korosi. Terus juga kadang-kadang membersihkan dengan
anti karat, zat anti karat gitu Kak, biar si perhiasan-perhiasan tersebut nggak berkarat kayak gitu Kak. Jadi intinya tuh kalau secara kimia di sini pihak museum tuh nggak mau merusak budaya, tapi pihak museum tuh membantu untuk melestarikannya agar si tampilan-tampilan yang ada di museum itu tetap bagus gitu Kak, tetap bisa lah dilihat sampai generasi-generasi berikutnya gitu. Oke, kalau untuk apa tuh pakaian tadi yang songket itu bisa diuji coba sama ini? Oh, kalau kebetulan Kak, di saat kami kemarin ke sana, kebetulan itu tuh kayak dipasang garis gitu Kak. Jadi kayak nggak boleh ya, iya, benar-benar buat boleh. berkunjung Iya, doang ya. iya, iya. Jadi kayak koleksi doang ya. Betul. Beda sama kayak di tempat lain ya. Iya, beda. Ada yang bisa dipakai gitu Iya, ya, bisa iya, dipinjam beda. atau disewa. Ini Oke, tidak. oke. Berarti untuk menjaganya pun mungkin lebih terjaga ya, karena Iya. memang betul-betul sebagai apa sih namanya itu pajangan atau sesuatu yang bisa dijadikan sumber pembelajaran Iya, kan. betul. Oke. Kemudian kalau untuk barang-barang tradisional pada muslim ini apakah sebenarnya berasal dari alam atau ada bahan sintetis mungkin? Kalau kita lihat berasal dari alam atau bahan sintetis ya Kak, kan kita tahu nih masyarakat Minangkabau tuh dia tuh dekat dengan alam gitu ya kan Kak. Bahkan ada tuh dari penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal etnosains yang kita baca juga, itu tuh bilang gitu kalau misalkan budaya Minangkabau ini sangat dekat lah dengan alam gitu kan Kak. Jadi ada juga nih filosofi Minang yang bilang kalau alam takamang itu kan jadi guru gitu ya Kak. Jadi secara garis besarnya atau kita orang awam melihatnya, oh iya di Museum Aditya Warmani dia berasal dari bahan-bahan alami gitu. Contohnya aja yang udah Nabila bilang tadi kan Kak, kayak naskah-naskah kuno gitu, itu kan kertasnya itu bisa dari kulit kayu dan tintanya itu bisa dari pewarna tumbuh-tumbuhan gitu. Terus kalau dari songket kan pewarnanya juga dari tumbuh-tumbuhan tadi. Kalau dari logam-logam kayak perhiasan itu kan itu tuh ditempa secara tradisional ya Kak. Jadi kan itu bisa dibilang lah kalau itu tuh dari aspek alam kayak gitu kan Kak. Tapi kalau misalkan ditanya ada nggak dari apa namanya tuh dari bahan-bahan yang selain alami gitu, ada tentunya Kak gitu. Jadi pihak museum ini juga mengikuti modern lah gitu kan Kak, gimana sih perawatan secara modern gitu. Soalnya kan dari informasi yang kami dapat Kak dari pihak museum, rata-rata atau minimal usia di museum itu Kak, usia barang-barang yang ditampilkan di museum itu 50 tahun gitu kan Kak. Jadi kayak kalau misalkan nggak dirawat secara modern, apalagi sekarang sama ada canggih ya Kak, ada banyak yang bisa dilakukan untuk alat-alat tersebut biar bisa tetap bagus gitu kan Kak. Jadi museum nggak menutup kemungkinan menggunakan bahan-bahan yang bersifat sintetis. Contohnya kayak tadi kayak diberi cairan anti karat gitu kan Kak, biar si logam-logam ini nggak berkarat kayak gitu Kak. Terus diberi juga kayak gel silika biar si tetap menjaga kelembapan si kertas-kertas di naskah kuno kayak gitu Kak. Jadi ya sama lagi balik lagi ke poin tadi Kak, museum tuh nggak mau merusak budaya atau tradisi, nggak ada tujuannya sama sekali ke sana, tetapi museum tuh tetap menggabungkan konsep modern dengan menjaga si tampilan-tampilan di museum itu agar tetap terjaga buat generasi berikutnya. Oke, nah ini penasaran banget kan, kita perlu melihat cuplikannya ya. Iya. Tapi sebelum melihat cuplikan, ada satu pertanyaan lagi. Di museum itu apakah menggambarkan semua peninggalan ataupun karya dari orang Minang atau di Padang aja? Ini kan posisinya di Kota Padang ya. Iya. Apakah sudah menggambarkan daerah-daerah selain Kota Padang atau memang Kota Padang aja atau memang udah gambaran untuk Sumatera Barat itu seperti apa coba? Kalau di museum sendiri Kak, itu tuh sudah menggambarkan di Sumatera Barat Kak. Jadi nggak cuma suku Minangkabau aja. Kan Mentawai juga masuk Sumatera Barat ya Kak. Jadi ada juga kayak koleksi-koleksi gitu dari Pulau Mentawai yang ada di museum gitu Kak. Tapi kalau misalkan menggambarkan itu tuh kayak Minangkabau nggak? Iya, sudah menggambarkan kayak Minangkabau gitu Kak. Soalnya nggak cuma pakaian kayak gitu, tapi ada juga gitu kayak makanan-makanan khas Minangkabau kayak gitu Kak. Jadi sudah digambarkan lah Kak gitu. Jadi makanan gimana di situ? Ditampilin Kalau kayak iya ditampilin tapi nggak dalam bentuk makanan yang langsung gitu loh Kak, kayak akrilik gitu loh. Kayak Iya, dari iya. akrilik itu bahan-bahannya Kak. Itu yang ditampilin di sana. Itu kan Unik ya? kayak iya unik banget. Nah. Oke. Berarti memang beda banget ya sama museum-museum yang ada di daerah lain ya? Iya. Oke, siap. Kita lihat dulu cuplikannya. Ya boleh Kak. Kimia. Nah, di Museum Aditya Warman ini ilmu kimia itu dapat kita temukan pada pewarnaan kain songket. Di mana kain songket Minangkabau itu sering menggunakan warna-warna khas seperti merah, biru, kuning, dan juga coklat. Warna kain songket ini berasal dari warna-warna tumbuhan yang alami. Yang pertama itu ada dari akar mengkudu yang menghasilkan warna merah. Nah, yang kedua itu berasal dari daun taro yang menghasilkan pewarna warna biru. Oke,
Oke, itu adalah cuplikan dari Museum Aditya Warman yang ditelusuri oleh Nabila dan kawan-kawan. Kemudian kita dari museum kita lanjut ke teh talua, minuman khas Sumatera Barat yang sangat unik ini oleh Wasna. Oke, jika tadi kita membahas tentang Museum Aditya Warman, sekarang kita membahas minuman khas Minangkabau yang tidak kalah unik yang disebut dengan teh talua atau teh talue atau teh telur ya. Yang diteliti oleh Wasna dan kawan-kawan dari kelompok 2. Wasna, kira-kira konsep IPA apa saja yang terdapat pada ini? Oke, Kak. Terdapat beberapa konsep IPA yang muncul pada saat kita membuat proses pembuatan teh talua ini, Kak. Adanya campuran homogen, pelarutan, perpindahan panas dari air panas ke teh, ataupun perpindahan warna dari teh dan rasa teh ke air panas. Nah, ini membuktikan adanya pelarutan dan perubahan fisika. Walaupun campurannya itu sudah tercampur secara seragam, tetapi masih menampakkan wujudnya. Nah, ketika air panas ini melarutkan senyawa ini, tekanan suhu itu dapat kita teliti nantinya, Kak. Nah, ada pula denaturasi dan koagulasi protein. Nah, kuning telur itu memiliki struktur protein yang terlipat, Kak. Nah, ketika kita mengocok kuning telur itu ataupun memanaskannya, maka struktur protein yang terbentuk itu akan berubah bentuknya. Nah, itulah yang dimaksud dengan denaturasi, Kak. Dan itu pula lah yang menyebabkan protein ini saling tarik-menarik. Nah, itulah yang disebut dengan koagulasi, Kak. Saat kuning telur ini dikocok dengan gula, dengan sedikit gula saja, struktur proteinnya akan berubah sehingga dapat menjebak udara, dan itulah yang menyebabkan adanya pembentukan busa. Lalu adanya energi dan gerak, Kak. Kita dapat memilih alat untuk mengocok kuning telur ini, baik secara manual ataupun dengan mekanis. Kita dapat melihat, membandingkan adanya perbedaan dari kecepatan waktunya dan ketebalan busa yang terbentuk. Nah, ini juga tergantung dari seberapa besar energi yang kita berikan ke dalam bahan itu, Kak. Ya, berarti semakin banyak gula yang dikasih juga mempengaruhi ya? Iya, benar, Kak. Semakin banyak gula semakin ngembang ya? Iya. Sama semakin lama kocokannya. Iya. Ini unik banget ya. Nah, dalam pembuatan teh talua ini ada masyarakat yang menambahkan jeruk nipis. Iya, betul. Ada pula yang tidak. Ini konsepnya seperti apa? Nah, jadi ada beberapa masyarakat yang memilih penambahan jeruk nipis ini. Peran utama jeruk nipis ini untuk mengurangi adanya bau amis, Kak, adanya rasa amis. Nah, jadi ada pula masyarakat yang tidak menambahkan jeruk nipis ini, tetapi mereka membuat varian dengan coklat atau bubuk kopi, begitu, Kak. Nah, tujuan mereka menambahkan jeruk nipis ini karena adanya senyawa asam sitrat yang terkandung pada jeruk nipis ini bereaksi nantinya dengan protein pada telur. Nah, seperti albumin membentuk ikatan hidrogen yang berubah struktur molekulnya. Lalu proses inilah yang menyebabkan hilangnya, menguapnya bau amis seperti sulfida, sehingga rasa yang tercipta itu lebih segar, Kak. Dan ternyata penambahan jeruk nipis ini juga berfungsi untuk pengawetan secara alami, Kak. Karena jeruk nipis ini dapat mengurangi atau menghambat pertumbuhan bakteri dengan tingkat keasamannya. Nah, ini juga berfungsi untuk menambah jangka panjang pertahanan teh talua. Berapa jam itu biasanya kira-kira? Yang aman dikonsumsi? Ya, kalau di dalam suhu ruang ini sekitar 3-4 jam, Kak, karena itu bahannya mentah dan hanya dipanaskan begitu, Kak. Oke. Nah, kalau kita bawa eksperimen ke lab misal, bagaimana nih pada pembuatan teh talua yang bisa kita bawa ke lab? Nah, salah satunya pada pengocokan kuning telur tadi, Kak, kita dapat bereksperimen kita dapat memilih melalui alat manual ataupun alat mekanis seperti mixer contohnya. Kita dapat membandingkan seberapa besar, seberapa ketebalan busa yang terbentuk, kita dapat membandingkan waktunya, kita juga dapat menghubungkan antara waktu dan ketebalan busa ini apakah mempengaruhi rasa, struktur, dan kestabilan busa. Kira-kira begitu, Kak. Nah, untuk proses pembuatan teh talua, adik-adik udah menelusuri ya, ini ada videonya, kita lihat bersama. Proses ini berkaitan dengan gaya mekanik, tekanan udara, serta volume udara yang terperangkap. Selain itu, teh panas yang dituangkan ke campuran menurunkan viskositas sehingga lebih mudah tercampur. Semua ini sesuai dengan materi IPA SMP tentang gaya, tekanan, dan sifat fluida. Oke, selanjutnya terima kasih banyak kepada Wasna tentang teh talua. Berikutnya kita masuk pada bahasan tentang bubur sumsum yang ditelusuri oleh Kurnia dan kawan-kawan.
Kurnia, bubur sumsum hingga saat ini tuh masih diminati oleh banyak kalangan ya, mulai dari anak bayi hingga dewasa. Nah, kira-kira apakah terdapat perbedaan bubur sumsum yang ada di Minang ini dibandingkan daerah lainnya seperti di Jawa? Tentunya kita ketahui dulu bahwa setiap makanan tradisional itu memiliki beberapa filosofi. Salah satunya di Minangkabau untuk bubur sumsum ini adalah dipergunakan atau disajikan ketika saat acara syukuran kelahiran. Nah, biasanya kalau di Minang itu melambangkan tentang kesucian, ketulusan dan harapan baik. Nah, dibandingkan di Jawa itu ada salah satu tradisi mereka pada saat melakukan pernikahan misalnya, itu masyarakatnya berbondong-bondong untuk dalam melaksanakan gotong royong. Nah, bubur sumsum ini disajikan untuk menghilangkan, memulihkan stamina dari pekerja yang telah membantu gotong royong. Berarti terdapat perbedaan pada saat pelaksanaan perayaannya ya. Betul. Kapan dimasak gitu ya, kapan diagendakan. Walau pada faktanya sekarang ini setiap hari ada yang menjual gitu ya. Betul. Siap-siap. Kemudian untuk warnanya itu kalau di Minang itu putih, cenderung putih. Kalau di Jawa dibuat berwarna, ada yang warna hijau, mungkin ada rasa pandannya, ada yang putih, itu seperti apa ya? Sepenurusan kami masih berwarna putih kan, namun daun pandannya tetap dimodifikasi lagi. Oh begitu. Oke. Kemudian untuk proses pembuatan bubur sumsum ini agar lembut dan tidak bau tumis itu seperti apa? Nah, kalau pati dalam beras itu kan terdiri dari dua molekul utama, ada amilosa dan amiloptin. Nah, kalau amiloptin itu ketika dipanaskan dengan suhu air yang 100 derajat Celcius itu akan bercampur dengan satu sama lain dan membuatnya lembut. Nah, untuk bau tengiknya itu biasanya mereka menggunakan daun pandan, Kak. Pakai daun pandan. Pakai daun pandan. Kemudian mungkin dari segi apinya kali ya. Api Apinya, juga Kak. nggak boleh besar ya. Betul. Apinya berdasarkan dari wawancara kami dan penulisan kami harus stabil. Harus stabil. Kemudian harus diaduk terus Diaduk terus. agar tidak ada yang menggumpal ya. Betul. Oke, kemudian kalau untuk konsep sains, kira-kira apa yang bisa dianalisis tuh pada pembuatan bubur sumsum? Nah, kalau konsep sainsnya ada dua, Kak, suhu dan zatun perubahannya. Nah, kalau suhu itu ketika memanaskan beras tadi mendekati titik didih air atau 100 derajat Celcius, molekul-molekulnya akan bergerak, membuatnya menguap dan setara dengan evaporasi. Lalu yang kedua itu ketika dia evaporasi ada proses gelatinisasi, di mana proses ketika struktur pati mengembang dan melepas ikatannya. Lalu untuk perubahan kimianya itu adalah karena struktur mikroskopis pada pati mengalami perubahan yang bersifat permanen. Oh gitu. Jadi penasaran kakak untuk melihat proses pembuatannya. Kita saksikan ya. Santan dengan parutan kelapa. Santan akan dimasukkan ke tepung beras secara diaduk. Lalu diaduk secara merata. Di sini ada reaksi percampuran, yaitu tepung beras ditambah air menjadi adonan, lalu adonan itu dipanaskan menjadi bubur yang menyatu. Terima kasih banyak kepada Kurnia yang sudah menelusuri tentang bubur sumsum yang ada di Sumatera Barat. Selanjutnya dari kita membahas bubur sumsum, selanjutnya kita akan menelusuri tentang jamu yang sudah diwariskan turun-temurun di tanah Minangkabau yang dibawa langsung oleh suku Jawa, yang ditelusuri langsung oleh Laura dan kelompoknya dari kelompok 4. Laura, mengapa jamu tradisional dari Jawa masih dikembangkan oleh turunannya di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Padang, Sumatera Barat? Nah, oke Kak, sebenarnya kalau kita ngomongin soal jamu nih Kak, itu kita lagi ngomongin soal identitas. Betul. Nah, kenapa sih Kak? Gitu. Sebenarnya kan buat kebanyakan orang Jawa, mereka itu nggak cuma menganggap jamu itu sebagai minuman pahit dan juga menyehatkan, tapi bagi mereka itu juga bagian dari warisan yang mereka wariskan secara turun-temurun kepada anaknya, cucunya, gitu Kak. Jadi, meskipun mereka pergi merantau jauh-jauh, mereka itu punya kebiasaan yang dibawa, yaitu meracik dan juga minum jamu.
Makanya kalau kita temui di Padang, kan di Padang itu bisa kita lihat di tengah-tengah kota ataupun di mananya itu kan masih jarang ditemui jamu nih Kak. Jadi misalkan orang Jawa yang merantau ke Padang, mereka itu membawa budaya mereka, namun sekaligus melihat adanya peluang ekonomi di sini nih Kak. Jadi mereka tuh ada melihat combine antara mewarisi budayanya sekaligus dia tuh melihat peluang ekonomi. Makanya dia itu ikut mewariskan budayanya di sini. Oh, begitu. Iya. Jadi, tapi sebenarnya nggak hanya di Padang ya, jamu juga Iya. banyak banget di rata-rata perantau dari Jawa pun yang tetap mempertahankan identitas jamu ini Iya. juga tetap mewaris ini ya, tetap Iya. jualan jamu gitu loh. Karena mereka udah kebiasaannya tuh terbawa kemana-mana. Terbawa kemana-mana dan menjadi usaha gitu ya. Iya, di situ Kemana-mana. juga ada peluang ekonomi kan karena jamu itu juga beda dari usaha lain gitu kan. Jadi kan di situ wah ada peluang usaha nih gitu. Iya, betul-betul sekali. Kemudian apa sih keistimewaan jamu sebagai minuman untuk kesehatan dibandingkan tren kopi atau minuman manis kemasan? Oke Kak, kan kalau sekarang itu minuman kopi, minuman manis, instan gitu, itu lagi trending banget nih sekarang gitu kan Kak. Betul. Jadi kan kalau misalkan buat Gen Z, jamu itu masih kayak, apa sih itu minuman herbal gitu ya kan Kak. Jadi sebenarnya kalau misalkan jamu itu sendiri, itu punya keistimewaan dan juga nilai plus yang beda sendiri dari minuman kekinian yang ada sekarang nih gitu Kak. Jadi sebenarnya kita sebagai generasi muda itu melupakan, kita menganggap jamu itu cuma sebagai minuman herbal yang pahit, nggak menarik gitu. Tapi sebenarnya jamu itu sendiri memiliki nilai budaya yang punya cerita panjang, serta itu juga menunjukkan sebuah identitas kita gitu loh Kak. Karena kan dia sebuah budaya gitu kan Kak. Jadi kan itu menunjukkan identitas kita. Berbeda kayak kopi dan juga minuman manis yang ada sekarang ini gitu Kak. Jadi buat supaya jamu ini nggak tertelan oleh zaman, kita kan perlu mengenalkan jamu ini kepada generasi muda sekarang. Meskipun ada tantangannya karena jamu itu dianggap lahir, tapi sebenarnya kita tuh perlu menjadikan jamu itu lebih accessible, visible, serta kita adakan di ruang-ruang urban gitu Kak. Jadi kan anak-anak muda sekarang sering nongkrong-nongkrong nih Kak, kita bisa ngangkat jamu ini nggak cuma minuman pahit gitu loh Kak. Dan aku juga udah pernah coba jamu. Dulu di pikiran aku tuh kan jamu itu pahit gitu kan Kak. Betul. Tapi ternyata nggak pahit, malahan enak gitu. Nggak sesuai sama yang aku bayang-bayangin, ternyata itu tuh enak gitu Kak. Oke. Ada videonya kalian minum jamu? Kalau videonya sih nggak ada sih Kak kalau kami minum jamunya, tapi Tapi kami proses pembuatannya ada. ada Kak. Oke, kita lihat ya. Apa sih uniknya jamu di sana? Iya. Nah, berikut adalah pembuatan jamu tradisionalnya, yaitu pesanan kami jamu pegalinu dan juga jamu booster serta jamu penambah selera makan. Oke, kita udah lihat ya gimana tadi proses pembuatan jamu yang secara tradisional tapi ternyata disajikan di kafe mini gitu ya, Iya, kafe betul, kecil. Kak. Jadi tidak seperti jamu gendong biasanya. Iya, itu Nah, sengaja ini- konsepnya dibikin beda gitu. Oh gitu, Iya. berarti ini pengembangan dari turunan orang Jawa yang ada di Sumatera Barat yang udah Gen Z gitu ya. Iya, betul, Jadi dibikin Kak. kayak benar-benar bisa menambah nilai ekonomis ya. Iya, kan kebetulan itu yang buka warungnya anaknya dan ibunya itu orang Jawa, jadi semuanya tuh orang Jawa dan memang keahliannya tuh diturunkan ke anaknya gitu kan. Iya iya. Terus gimana kemarin? Enak? Jamunya tuh enak Kak, jadi memang ada manisnya, asamnya, nggak ada sama sekali rasa pahitnya gitu Kak. Oh. Jadi memang kayak ternyata gini ya rasa jamu ini gitu. Enak Dalam ya, pikirannya gitu. kan pahit gitu kan Kak, ternyata enak gitu Kak. Oke, good. Nah, coba sekarang kira-kira sains apa tuh yang terkandung pada proses pembuatan jamu yang bisa diangkat ke pembelajaran IPA di sekolah? Coba. Nah, ini seru nih Kak. Jadi sebenarnya dalam kitab pembuatan jamu ini ternyata kita menerapkan banyak sekali ilmu-ilmu sains nih Kak. Dari kita mulai mengupas bahannya, kita cuci, kita rebus. Di situ kita sekaligus menerapkan 3 cabang ilmu IPA sekaligus. Yang pertama itu biologi. Biologinya itu dari tanaman obat yang kita gunakan sendiri dalam meracik jamu itu. Seperti kalau kita bikin jamu menggunakan kunyit, itu ada nama zatnya kurkumin. Kalau kita menggunakan jahe ada gingerol. Terus itu merupakan bagian dari metabolit tanaman itu Kak.
Jadi kemudian yang cabang ilmu kedua itu ada kimia. Kimianya itu berasal dari senyawa aktif yang terdapat di dalam tanaman yang kita gunakan itu. Karena adanya panas, jadi kan zat yang ada di dalam tanaman itu nantinya keluar, terekstrak gitu kan Kak. Nah itu tuh yang kita minum itu Kak, keluar zatnya. Jadi kita dapat manfaat dari kita merebus tanaman obat itu tadi Kak. Terus kalau fisikanya itu ada perpindahan panas, kemudian itu tadi ada pemanasan, serta kalau kita menyimpan jamu, itu kan kita sekaligus kayak kalau kita masukin ke kulkas nih Kak, itu kan mikroorganismenya terhambat karena suhu, adanya perubahan suhu tadi Kak. Terus selain itu, kalau misalkan kita lihat juga, kita nyimpan jamu, kan kita harus buka dikit tuh botolnya Kak. Di situ ada terjadi fermentasi, jadi ada juga pembelajaran mikroorganisme di situ Kak. Jadi dalam secangkir jamu itu banyak pembelajaran IPA terkait sama pembelajaran IPA SMP-nya gitu kan. Iya, jadi tidak sekedar etno biasa ya, tapi Iya, udah betul kan. semua aspek IPA bisa kayak terlihat gitu Iya, ya. di banyak dalam. ternyata ilmu ya kan. Oke, terima kasih banyak Laura. Iya, makasih juga Kak. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang langkitang cucuit yang diteliti oleh Anita bersama teman-teman dari kelompok 5. Nah Anita, konsep IPA apa yang bisa ditelaah dari etnokuliner langkitang cucuit ini bagi masyarakat pesisir pantai khususnya? Nah Kak, kalau lanjutan cuci ini, kalau konsep IPA itu dibagi menjadi 3 aspek Kak. Yang pertama dari aspek biologi, aspek fisika, dan aspek kimia. Aspek biologinya yaitu langkitang cucu ini disebut juga dengan langkitang siput. Dengan bahasa ilmiahnya yaitu Faunus aper. Langkitang ini termasuk ke dalam keluarga Facilidae. Langkitang ini banyak tersebar di daerah pesisir pantai Kak. Dan langkitang ini memiliki komunitas yang tinggi karena bisa diperjualbelikan. Langkitang ini merupakan salah satu bahan makanan yang berkembang biak secara bertelur Kak. Dengan bentuk tubuhnya yaitu panjang, runcing, dan tinggi. Dengan bagian atasnya itu berbentuk seperti tabung dan bagian bawahnya itu berbentuk seperti kerucut Kak. Dalam konsep IPA seperti ekosistem, langkitang ini berperan sebagai komponen heterotrof Kak, yaitu komponen biotik yang memakan sisa hasil dari deskomposer. Nah, dari segi fisikanya, langkitang ini pada pengolahannya terjadi perpindahan kalor Kak, dari panas api kompor itu menuju ke panci, dari panci ke air, dan dari air ke tubuh langkitang. Ini terjadi konduksi, konveksi, dan radiasi Kak. Nah, dari segi kimianya itu, langkitang ini sangat banyak kandungannya. Yang pertama, langkitang mengandung sebesar 79,97% air, kalsium, sulfur, dan fosfat. Sedangkan dalam cangkangnya itu, langkitang mengandung sebesar 0,254 mg per gram besi dan kalsium. Oke, jadi kandungannya banyak banget dari aspek kimia ya, kemudian fisika pada proses pemasakan, Ya, dan biologi dari ekosistemnya. Kemudian untuk yang selanjutnya, bagaimana proses pengolahan langkitang cucu ini agar tidak bau amis ketika dikonsumsi? Karena kan kita tahu ya, kalau langkitang itu amis gitu ya. Ya benar sekali Kak, kalau langkitang itu emang amis banget. Tapi bisa diakali Kak dengan proses pembersihannya. Seperti langkitang ini direndam dengan air garam. Bisa juga menggunakan air cuka atau tambahan jeruk nipis Kak. Sekitar kurang lebih 20-30 menit Kak. Lalu setelah direndam, langkitang ini dibersihkan dengan air yang mengalir gitu Kak. Nah, cara selanjutnya juga bisa direbus dengan air garam tadi Kak. Kemudian langkitang juga bisa direbus dengan air, jeruk nipis, dan asam untuk menghilangkan lendir dan menghilangkan bakteri sehingga langkitang itu menjadi bersih dan membuat langkitang ini memiliki bau yang segar gitu Kak. Oh gitu. Kalau untuk pengolahannya itu bahannya? Atau ada lagi tambahan bumbu yang lain? Kalau tambahan bumbu yang lain itu rempah-rempahnya sama seperti cara membuat gulai biasa Kak. Oh gitu, sama ya. Tapi agak lebih encer ya? Iya Kak. Oke. Berarti saat makan langkitang ini airnya juga bisa dikonsumsi, kuahnya? Juga bisa Kak. Oke.
Nah, kira-kira kalau untuk Langkitang Cucu ini, masyarakat pesisir di Sumatera Barat ini dapat jadikan sumber pembelajaran IPA nggak? Tentu bisa Kak, karena Langkitang ini bisa diintegrasikan ke pembelajaran IPA khususnya pada peserta didik yang tinggal di sekitar pesisir pantai. Karena kesehariannya kan di sekitar pantai, Kak pasti tahu tentang Langkitang. Cara mengaplikasikannya itu Kak bisa jadi guru ini mengajak peserta didik untuk langsung turun ke lokasi pantai ini untuk bisa melihat identitas dari habitat Langkitang, terus komponen biotik dan komponen abiotik yang berada di lingkungan Langkitang. Nah, kemudian setelah diselidiki oleh peserta didik ini, lalu guru ini memberikan LKPD Kak, LKPD yang diisi sesuai dengan hasil temuan mereka. Itu disebut dengan model inquiry learning Kak. Selain memakai model itu, guru juga bisa mengakali dengan menggunakan model PBL Kak, dengan menjadikan masalah seperti apakah sampah-sampah yang ada di sekitar pantai ini berpengaruh ke ekosistem Langkitang. Jadi, siswa ini pasti mencari solusi bagaimana cara mengakali sampah itu agar tidak merusak ekosistem Langkitang ini, Kak. Nah, dari solusi tersebut, peserta didik ini bisa membuat sebuah proyek gitu, Kak. Jadi, dari PBL bisa menjadi PJBL, Kak. Modelnya itu bisa sebuah poster seperti poster himbauan kepada masyarakat agar menjaga kelestarian dari lingkungan pantai itu Kak. Oke, sekarang Anita ya? Anita semester berapa? Semester 5 Kak. Wah, berarti bisa jadi deskripsi dong? Ya bisa Kak. Oke, coba nanti ya. Karena kan ini unik sekali. Rata-rata di pesisir pantai yang ada di Sumatera Barat, makanan yang dijual itu rata-rata Langkitang. Jadi di Taplo itu berjajaran gitu Kak, orang jualan di setiap, kan ada payungnya kan Kak, itu pasti ada Langkitang gitu Kak, karena emang udah ciri khas dari Taplo itu Langkitang. Jadi orang-orang yang datang untuk berkunjung itu pasti mencari Langkitang itu, karena satu porsi juga murah Kak. Berapa? 10.000 saja. Baik, tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Anita. Bahkan Anita sudah mampu mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran yang digambarkan dengan menggunakan LKPD, menggunakan model tertentu gitu. Ini mungkin akan menjadi ide menarik buat Anita nantinya menyusun skripsi. Karena kan sekarang udah hampir ini ya, pengajuan judul udah ya? Belum Kak, tapi udah ada di pelajaran mencoba untuk coba-coba bikin. Iya, karena lagi semester 5 ya. Semester 6 udah ajuan judul sih mestinya ya. Oke. Untuk melihat apa itu Langkitang Cucuy yang bahasanya masih bahasa Minang ya, cucuy gitu. Kita akan lihat langsung ya pada video yang diambil oleh kelompok Anita. Salah satunya Langkitang. Langkitang merupakan makanan khas berupa sejenis keong. Proses pengolahannya dimulai dengan mencuci bersih Langkitang, kemudian dimasukkan ke dalam kuah gulai. Oke, tadi ada video yang unik banget ya proses pembuatannya, kayak gulai tapi itu Langkitang gitu ya Kak. Dan nggak ada tambahan apapun? Campur apa gitu, kentang atau apa enggak ya? Oh nggak ada Kak. Pure itu aja. Ya, Oke, terima kasih banyak Anita. Ya, Kak. Semoga sukses ya. Amin, Kak. Jika tadi kita sudah bahas beberapa kuliner ya, dari teh talua, bubur sumsum, jamu hingga Langkitang Cucuy, sekarang kita masih membahas kuliner tampaknya. Tapi ini unik banget, lamang tapai yang kita tahu bahwa menggunakan bahan yang sama dari beras ketan gitu ya. Tadi juga ada ya dari kelompok C. Iya Kak. Oke. Nah, tapi keduanya diolah dalam perlakuan yang berbeda. Ketan putih diolah menjadi lemang, kemudian ketan hitam diolah menjadi tapai. Nah, coba jelaskan proses pembuatan lamang tapai ini sehingga memiliki rasa yang sangat khas dan nikmat. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan kakak tadi, kita membahas tentang filosofi dari lemang tapai ini. Jadi lamang tapai di adat Minangkabau ini tuh, lamang ini disimbolkan sebagai laki-laki di adat Minangkabau. Tapai ini disimbolkan sebagai perempuan, sehingga di adat pernikahan Minangkabau, lamang tapai ini dijadikan menjadi satu, sehingga menjadi keluarga yang harmonis, menyimbolkan keluarga yang harmonis. Dan untuk bahan-bahan yang seperti kakak bilang tadi itu menggunakan beras ketan putih dan ketan hitam. Untuk beras ketan putih itu digunakan pada lamang, sedangkan ketan hitam digunakan pada tapai.
Nah, untuk proses pembuatannya itu, yang pertama adalah mencuci beras sebanyak 3 kali sebagaimana kita mencuci beras biasa agar kotoran dan debu yang ada pada beras tersebut hilang. Lalu, sembari kita menunggu perendaman beras tersebut, kita memasukkan daun pisang ke dalam bambu, di mana sebagaimana panjang ukuran bambu tersebut, segitu juga ukuran dari daun pisangnya diukur dengan menggunakan apalah gitu kan Kak. Terus dimasukkan daun pisang ini ke dalam bambu, lalu dimasukkan beras ketan yang sudah kita rendam tadi ke dalam bambu, lalu santan tersebut kita berikan garam secukupnya terlebih dahulu Kak, lalu kita aduk, dimasukkan ke dalam bambu, lalu diikat pada bagian ujungnya. Nah, kita masuk ke dalam proses pembakaran. Nah, pada proses pembakaran ini kita perlu menjaga api tersebut. Api yang kita gunakan itu adalah api yang sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, maksudnya di sini ketika api yang kita gunakan terlalu besar itu nanti penyebaran apinya itu dari api sumber utama ke bambunya itu akan menyebabkan cepat gosong nanti Kak, dan akan merambat juga ke bagian lamang tapainya itu. Nah, ketika kita menggunakan api yang terlalu kecil, itu juga nanti membuat lamangnya itu menjadi berair dan juga keras dan juga memadat nanti kan. Untuk segi dengan cara pemasakan ini membuat ketan itu menjadi matang secara perlahan, dan dari senyawa aromanya itu dari bambu, dari santan, dari daun pisang, itu juga menimbulkan aroma yang khas pada lamang tapai itu sendiri Kak. Menimbulkan rasa yang gurih dan juga pulen nantinya pada lamang tapai itu sendiri. Selanjutnya untuk proses pembuatan tapai. Nah, proses pembuatan tapai ini dimana yang kita gunakan itu ketan hitam kan Kak. Ketan hitam ini kita kukus terlebih dahulu setengah matang atau hampir matang sempurna, lalu kita dinginkan, lalu kita berikan ragi. Ragi ini kan mikroorganisme yang terdapat jamur di dalamnya. Ragi ini kita sebarkan secara merata di tapai itu, kemudian disimpan dengan menggunakan toples atau bisa menggunakan daun pisang, pokoknya di ruangan yang tertutup. Nah, lalu kita fermentasikan selama 2-3 hari. Nah, proses fermentasi ini tergantung pada suhu yang ada di lingkungan sekitarnya itu Kak. Nah, biasanya menurut artikel yang Viva baca itu 25-30 derajat suhu yang biasa digunakan untuk pembuatan fermentasi tapai ini. Ketika suhunya itu kurang dari 20 derajat Celcius, maka fermentasinya akan melambat dan membuat tapai tersebut tidak terfermentasi nanti Kak. Kalau suhunya itu lebih dari 35 derajat Celcius, maka dia akan menjadi berair atau gagal proses fermentasinya itu Kak. Terus dan juga fermentasi pada tapai ini menimbulkan menghasilkan gula dan juga sedikit alkohol sehingga menimbulkan rasa yang asam, manis dan juga menimbulkan senyawa aroma yang khas. Jadi perpaduan antara lamang dan tapai ini menyebabkan perpaduan yang pulen, asam, manis, rasanya itu menjadi khas gitu Kak. Jadi nikmat banget. Jadi nikmat banget. Dan perandaian yang dibilang di awal tadi unik banget ya. Iya Kak. Jadi lamang diibaratkan laki-laki, Iya. kemudian tapai diibaratkan perempuan. Ini mengapa dibuat dari 2 bahan ketan yang berbeda ya? Iya. Kalau sama-sama dari beras ketan putih misal, kenapa perbedaannya yang disimbolkan dari laki dan perempuan tadi? Karena di beras ketan putih itu juga mengandung amilopektin di dalamnya Kak. Kenapa kita memakan lamang itu lengket? Karena di dalamnya terdapat amilopektin. Kalau beras biasa itu terdapat amilosa di dalamnya. Jadi kita menggunakan beras ketan yang ada amilopektin di dalamnya. Oke. Berarti konsep sainsnya sangat banyak ya? Iya. Oke. Nah, apakah penelusuran etnosains yang dilakukan oleh kelompok 5 ini berpotensi nantinya untuk dijadikan bahan ajar IPA di sekolah, serta memungkinkan tidak untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Karena ini sangat kontekstual gitu. Ya, tentu saja meningkatkan motivasi pembelajaran siswa Kak, karena didasarkan pada contoh yang langsung ada pada kehidupan nyata siswa. Dan juga pastinya siswa ini sudah familiar dengan makanan tradisional seperti lamang tapai, khususnya siswa di Minangkabau ini. Pasti mereka sudah paham dan juga
memiliki rasa penasaran dan ingin tahu tentang makanan tradisional Lamang Tapai ini karena sudah ada pengalaman mereka terhadap Lamang Tapai itu sendiri. Nah, dan juga proses dapat dipadukan dalam konsep sains seperti proses fermentasi, mikroorganisme yang ada di dalam ragi, perpindahan kalor seperti konduksi dan konveksi, dan lain-lain juga, Kak. Oke, berarti walaupun siswa ini sudah tahu tadinya Lamang Tapai dan mungkin mereka sudah pernah mencoba atau sering gitu ya, dan berdasarkan pengalaman menyaksikan juga, karena kalau di Minang kan mau lebaran ada Lamang Tapai, orang tahlilan meninggal juga dibikin lamang seperti itu ya. Batagak Panghulu, Kali Nagari dan banyak hal lainnya. Nah, tentu di sini dituntut kemampuan seorang guru atau calon pendidik untuk bisa membawa siswa memikirkan ini gitu. Jadi kalau siswa ya semua yang kita lihat di Sumatera Barat ini siswa rata-rata udah lihat gitu. Iya. Nah, tetapi apakah mereka bisa terpikir ini akan menjadi sumber belajar? Tentu harus ada di situ peran guru yang sangat penting. Kebayang ya? Tentunya nanti Veva sebagai calon guru IPA di masa yang akan datang harus mampu nih menjaga identitas kita juga sehingga tidak gampang diklaim bahwa ini punya mereka, punya siapa gitu. Ini adalah punya kita, ciri khas kita, dan cara menjaganya itu ya juga dengan menjadikan sumber pembelajaran. Karena seperti yang Veva bahas tadi juga banyak banget ya konsep IPA yang terdapat di dalam itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan lihat langsung ya gimana proses pembuatan Lamang Tapai yang telah ditelusuri oleh kelompok Veva. Yang pertama, kita mencuci beras ketan dengan air mengalir. Gunanya untuk membersihkan beras dari debu maupun kotoran kecil yang menempel pada beras. Nah, proses pencucian ini dilakukan selama 3 kali sampai beras bersih. Selain sebagai alat, ternyata daun pisang ini memiliki fungsi lain loh, khususnya dalam proses pembuatan lamang. Nah, pada proses ini juga mengandung nilai yang simbolis mendalam terkait hubungan. Baik, terima kasih banyak Veva atas penjelasan yang luar biasa pada konteks Lamang Tapai. Selanjutnya kita masuk pada bahasan terakhir di sesi IPA A ini, sesi kedua, yaitu Bika oleh Rafa Verdagani dan kawan-kawan. Kita masuk pada sesi yang ke-7 atau sesi terakhir pada kelas IPA A ini, yaitu tentang kue Bika atau kue singgang. Nah, sebelum kita masuk pada perbincangan seru dengan Rafa, kita lihat dulu cuplikannya. Kode rahasia etnosains di Bika dan baru. Yuk kita mulai. Oke, tadi terlihat ya cuplikan proses pembuatan kue Bika atau kue singgang dari kelompok 7. Pada vlognya itu digambarkan bahwa proses pembuatan kue Bika atau kue singgang itu melalui proses pembakaran atau pemanggangan. Nah, kira-kira reaksi kimia apa sih yang terjadi pada saat pemanggangan? Baik Kak, jadi ada 2 reaksi yang paling terlihat di sini. Yang pertama itu ada namanya reaksi Maillard. Nah, di mana reaksi Maillard itu reaksi antara gula dan juga protein yang bisa mengubah warna itu menjadi kecoklatan, Kak. Nah, kemudian juga ada yang namanya karamelisasi. Nah, jadi proses karamelisasi ini tentunya sebagian orang besar itu sudah pada mengetahui apa itu karamel ya, Kak. Nah, jadi di sini adanya proses pembuatan karamel di mana gula itu dipanaskan dan itu akan mencair, mengubah warna pada Bika itu menjadi lebih kecoklatan dan juga keemasan. Nah, dengan adanya proses karamelisasi ini, Bika tersebut juga bisa menambah cita rasa yang khas gitu, Kak. Jadi beda dengan gula pasir yang biasanya, ketika dia menjadi karamel, Bika ini menjadi lebih manis. Jadi manisnya itu mendalam dan pekat gitu, Kak. Gitu ya. Kemudian kalau untuk proses pembuatan kue Bika yang dilakukan dengan cara yang sangat tradisional ini ya, konsep fisika dan biologi apa yang dapat ditelusuri? Karena kalau kita lihat semuanya masih tradisional banget ya. Pemanggannya masih pakai bara, kemudian alatnya juga masih sederhana banget, mulai dari cetakannya juga masih dari bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan ulang. Itu seperti apa? Baik Kak, mungkin kita masuk ke sisi biologinya dulu ya Kak. Nah, pada sisi konsep biologinya, di sini ada namanya fermentasi ragi, di mana ragi ini mengubah
gula menjadi gas CO2. Nah, ini yang menyebabkan adanya pengembangan pada kue bika itu, Kak. Jadi kue bika itu bisa mengembang dan juga ada pori-porinya pada kue bika tersebut, Kak. Nah, kemudian kita bisa langsung masuk ke konsep fisikanya, Kak. Nah, konsep fisikanya di mana saat pemanggangan itu melibatkan adanya konduksi dan konveksi panas. Nah, kemudian juga ada penguapan air dan juga pemuaian gas saat bika tersebut dipanaskan gitu, Kak. Nah, bisa juga dari daun warunya, Kak. Ternyata ada juga konsep fisikanya, di mana daun waru ini berfungsi sebagai pengatur suhu panas. Jadi, bika yang beralasan daun waru itu ternyata memiliki kemampuan untuk mencegah agar bika itu tidak cepat gosong gitu, Kak. Jadi cepat matang itu lebih merata gitu, Kak. Oke, nah kira-kira seperti apa sih triknya agar etnosains pada kue bika atau kue singgang masyarakat Minangkabau ini dapat dijadikan sebagai sumber pelajaran IPA? Baik, Kak, mungkin ada beberapa trik. Jadi kita bisa melibatkan kue bika ini dengan konsep IPA gitu, Kak. Nah, yang pertama itu tadi udah saya jelaskan juga, di kimia itu ada namanya reaksi Maillard dan juga ada karamelisasi. Nah, kemudian di biologi itu ada namanya fermentasi mikroorganisme pada ragi. Kemudian di fisika itu ada namanya konduksi dan juga konveksi panas. Nah, kemudian guru juga bisa memperlihatkan video cara pembuatan bika itu, Kak. Nah, jadi siswa itu menjadi lebih aktif untuk bertanya terkait hal-hal yang tidak pernah ia lihat gitu, Kak. Jadi kue bika ini ternyata bisa jadi konsep IPA untuk pembelajaran mereka gitu, Kak. Dan mereka juga pasti berpikir, oh ternyata konsep IPA ini bisa dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu, Kak. Nah, bisa juga guru ini mendemonstrasikan di kelasnya gitu, Kak. Jadi guru ini membuat demonstrasi kecil di kelas, nah agar siswa itu aktif gitu, Kak. Oke. Berarti peran guru penting banget ya untuk menghantarkan Iya, ini. sangat Karena penting, kalau siswa seperti yang lain juga tadi masih terkait makanan ya. Iya. Ini hampir semuanya makanan, 6 makanan hanya 1 yang muslim. Nah, ini kan terlihat bahwa sebanyak ini mungkin masih banyak lagi gitu. Iya. Semua etnoscience yang ada di Minang ini berupa makanan ataupun minuman ini udah bisa dilihat sebenarnya oleh siswa itu sendiri, tetapi mereka selama ini cuma melihat gitu. Cuman ya udah itu makanan dah gitu. Oh ya itu bika, itu mama aku suka gitu. Ya, Dan aku gak suka gitu kan. Mereka lebih suka makanan modern kan. Iya, benar. Nah, pada nantinya selain menambah ilmu mereka yang dihantarkan oleh guru nantinya, yang dibimbing oleh guru juga menambah literasi mereka untuk ada loh makanan tradisional yang sehat dan enak sebenarnya. Tetapi kita generasi muda sekarang kan lebih suka makanan modern yang siap saji seperti itu. Jadi peran guru penting banget ya. Sangat penting, Kak. Ini juga bisa mendorong pembelajaran konseptual, Kak. Terima kasih banyak Rafa atas informasinya. Baik, Kak. Alhamdulillah, insight berharga kita tentang rekonstruksi sains ilmiah bertambah lagi 7 item atau 7 jenis gitu ya, 7 etnoscience. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber mahasiswa pendidikan IPA A Universitas Negeri Padang yang telah berhasil merekonstruksi etnoscience yang terdapat di Sumatera Barat sebagai sumber belajar IPA. Nah, semoga sesi 2 ini menjadi inspirasi bagi semua pendidik IPA khususnya untuk menghadirkan pembelajaran IPA yang bermakna dan nyata. Kemudian pembelajarannya itu lebih juga menjaga identitas bangsa kita, identitas daerah kita, sehingga tidak gampang diklaim oleh suku atau bangsa lain. Saya Elva Laila, undur diri dari teman-teman semua. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.